Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Biologi kelas 11. Untuk pertemuan yang pertama ini kita akan bahas bab yang pertama, yaitu sel. Nah, sel ini adalah yang sering sekali kita dengar saat kita belajar biologi. Tapi sebelum kita mulai pertemuan hari ini, tadi mungkin kita sempat ngobrol tapi belum sempat berdoa dulu. Kita awali dengan baca suratul Fatihah ya nak ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan semoga nanti apa yang kita pelajari bisa berguna untuk kehidupan kita. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Nah, yang pertama, sebelum Ibu cerita sejarah sel, masih ingatkah kalian tentang salah satu ciri makhluk hidup? Ciri makhluk hidup itu ada apa aja? Nah, masih ingat nggak? Nah, salah satu ciri yang utama harus tersusun atas sel, sehingga suatu benda yang tidak tersusun atas sel itu masih belum bisa dikatakan sebagai makhluk hidup. Nah, contohnya adalah saat seseorang mengatakan tentang virus. Virus itu bisa berkembang biak, virus itu bisa menginfeksi orang yang lain dan dia bisa memperbanyak dirinya. Namun, apakah virus dikatakan sebagai makhluk hidup? Bukan, virus bukan makhluk hidup. Kenapa? Karena ciri utama dari makhluk hidup dia harus tersusun atas sel. Nah, sejarah sel itu gimana sih nak? Bagaimana sel itu pertama kali ditemukan? Bagaimana orang bisa tahu bahwa oh ini loh ada yang nyusun dari tubuh makhluk hidup dan namanya sel? Nah, ceritanya diawali dari seorang ilmuwan yang bernama Anthony van Leeuwenhoek. Maaf ya nak kalau ibu sebutnya salah. Nah, di sini beliau adalah orang yang berhasil membuat mikroskop. Mikroskopnya mungkin bukan mikroskop yang kalian lihat zaman sekarang. Mikroskopnya itu mikroskop yang masih sederhana. Dan beliau saat itu mungkin iseng ya nak. Ibu bilang iseng aja. Jadi beliau itu mengamati genangan air. Waktu beliau mengamati genangan air, ternyata beliau melihat berbagai macam benda-benda kecil yang bergerak di bawah mikroskop. Dan akhirnya orang inilah yang pertama kali melihat sel tunggal. Karena yang dia lihat di genangan air yang beliau amati itu adalah ada bakteri, ada protozoa, ada yeast atau ragi, ada alga, kecuali virus. Nah, beliau ini mengamati apa aja? Akhirnya beliau mengamati darah, lalu cairan mani, mengamati feses, mengamati kotoran yang ada di gigi. Akhirnya beliau mengetahui bahwa oh ini loh ada makhluk hidup yang sangat kecil sekali dan ini adalah yang kemudian cikal bakal disebut dengan sel. Nah, kemudian yang akhirnya menemukan kata sel pertama kali adalah seorang ilmuwan yang bernama Robert Hooke. Robert Hooke ini dia ceritanya suatu hari melihat sayatan dari jaringan gabus. Jaringan gabus itu apa sih? Jadi kalau kalian lihat pohon besar itu kan biasanya ada kayak ada kulitnya kan. Nah, kalau kalian lihat di bawah kulitnya itu kadang ada yang mengelupas. Nah, saat kalian melihat ada yang mengelupas itu, kalau kalian tekan biasanya itu agak lembut, empuk. Nah, dia empuk seperti gabus. Memotong gabus ini tipis sekali dan beliau amati di bawah mikroskop. Nah, saat beliau mengamati di bawah mikroskop, beliau melihat gambar yang sebelah kanan ini. Seperti yang sebelah kanan ini, kalau kalian lihat kayak ada kotak-kotak kecil. Nah, karena ada kotak-kotak kecil itu kalau mungkin dari kata kalau rumah tahanan itu kan ada kotak-kotak kecil tempat untuk menahan manusia yang melakukan kesalahan ya nak. Nah, itu disebut dengan sel. Akhirnya beliau menamakan kotak-kotak kecil itu dengan selula. Inilah yang mengawali kata sel. Nah, mikroskop rancangan Hooke digunakan untuk mengamati sel tumbuhan. Jadi yang dia amati tadi adalah jaringan gabus dan dia mengamati oh ada kotak-kotak. Berarti penyusunnya makhluk hidup ini adalah kotak-kotak ini. Nah, kotak-kotak ini bentuknya seperti sel-sel gitu, sel dalam penjara, maksudnya kotak-kotak gitu. Akhirnya dia menamai dengan sel. Nah, sel inilah penyusun tubuh makhluk hidup. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, lanjut ya nak. Nah, selanjutnya adalah sejarah sel. Nah, sejarah sel ini dilanjutkan lagi setelah Anthony dan Robert Hooke, dilanjutkan oleh Sheldon and Swan. Sheldon and Swan ini
beliaulah yang menemukan teori sel pertama kali, bahwa semua makhluk hidup itu harus tersusun dari sel. Apa sel itu? Sel itu adalah suatu unit struktural dan fungsional terkecil dari semua makhluk hidup. Bu, maksudnya apa unit struktural dan fungsional terkecil? Maksudnya gini, walaupun dia kecil berupa kotak-kotak kecil itu, setiap kotak kecil itu punya suatu fungsi dan struktur yang tertentu, yang strukturnya itu sudah bisa mengatur dirinya sendiri dan dia punya fungsi masing-masing, sehingga walaupun sel itu kecil, dia itu bisa memiliki fungsinya sendiri dan memiliki strukturnya sendiri. Nah, dilanjut lagi oleh Johannes Evangelista, di mana dia mengenalkan istilah protoplasma. Protoplasma ini juga akan Ibu bahas nanti di slide yang selanjutnya. Dan terakhir ini adalah Rudolf Virchow. Dia mengatakan bahwa setiap sel yang ada itu berasal dari sel yang sebelumnya. Jadi bisa dikatakan makhluk hidup itu harus berasal dari makhluk hidup. Kalau sel itu ada, berarti sebelumnya harus sudah ada sel. Nah, apa sel itu? Jadi kalau kalian biasanya googling sel gitu, selnya biasanya keluarnya seperti ini. Nah, apa sih sebenarnya sel itu? Sel itu adalah bagian terkecil dari tubuh makhluk hidup yang membentuk struktur dan fungsi tertentu, di mana dia adalah tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Jadi kalau yang tadi ditemukan Robert itu berupa kotak-kotak ini, karena kemajuan teknologi yang semakin maju saat ini, ternyata kotak-kotak itu di dalamnya ada struktur kecil-kecil lagi. Karenanya dia dikatakan struktur yang terkecil tapi fungsional, karena dia sudah punya struktur dan fungsi yang tertentu di dalamnya, padahal bentuknya sangat kecil sekali. Manusia dewasa itu memiliki sekitar 75 triliun sel. Jadi biasanya manusia dewasa itu yang dianggap dewasa sekitar usia 17 tahun ke atas. Saat usia kalian 17 tahun ke atas, maka sel kalian itu sebanyak apa? Sel kalian itu sebanyak 75 triliun sel. Nah, ukuran sel itu bervariasi. Di mana ukuran ovum itu, ovum ini bisa dikatakan sebagai salah satu sel yang besar karena ukurannya adalah 140 mikrometer. 140 mikrometer itu, mikro itu adalah 1 kali 10 pangkat 6 meter. Jadi kalau dibayangkan 1 mikro itu adalah 1 meter dibagi 1 juta. Jadi kecil sekali, itu adalah ukuran dari 1 mikro. Nah, ovum itu ukurannya adalah 140 mikrometer. Sedangkan eritrosit atau sel darah merah kita itu ukurannya adalah 7,5 mikrometer. Kalau sel otot polos kita itu ukurannya sekitar 20 sampai 500 mikrometer. Karena ukurannya mikro sehingga dia kecil sekali dan harus diamati dengan menggunakan mikroskop. Nah, makhluk hidup berdasarkan jumlah sel. Ini juga waktu kelas 10 pernah Ibu bahas. Yang pertama, kalau berdasarkan jumlah sel, makhluk hidup itu ada yang disebut dengan uniseluler, ada yang disebut dengan multiseluler. Berasal dari kata uni. Masih ingat uni itu artinya apa, Nak? Uni artinya satu. Nah, makhluk hidup yang tubuhnya hanya tersusun dari 1 sel disebut dengan makhluk hidup yang uniseluler. Sedangkan makhluk hidup yang selnya banyak disebut dengan makhluk hidup yang multiseluler. Berasal dari kata multi itu artinya banyak, sehingga makhluk hidup yang bersel banyak disebut dengan makhluk hidup yang multiseluler. Ibu ulangi, kalau makhluk hidup yang bersel satu itu uni, maka makhluk hidup bersel satu disebut dengan makhluk hidup uniseluler. Contohnya adalah bakteri, amuba, itu selnya satu. Nah, karena selnya cuma satu, dia itu tidak seperti manusia yang tersusun atas dari berbagai macam sel, tapi dia hanya tersusun dari 1 sel, sehingga dia dikatakan dengan makhluk hidup yang uniseluler. Sedangkan kalau makhluk hidup seperti kita, manusia, tumbuhan, hewan, itu kalau kita lihat kan
bentuknya besar. Kenapa bentuknya besar? Karena dia tersusun dari banyak sel yang menjadi satu kesatuan. Nah, ini disebut dengan makhluk hidup yang multiseluler. Nah, kalau tadi adalah pembagian makhluk hidup berdasarkan jumlah selnya. Sekarang kita akan membahas tentang makhluk hidup berdasarkan membran inti. Jadi sel itu ada yang mempunyai inti yang terlihat jelas karena dia memiliki membran inti, ada sel yang bagian intinya itu tidak memiliki membran inti sehingga dia terlihat seolah tidak mempunyai inti, tapi dia tetap memiliki daerah inti. Di kelas 10 sebenarnya kita sudah membahas ini, di mana makhluk hidup itu ada dua. Nah, ada yang disebut dengan sel prokariotik. Maksudnya Ibu, makhluk hidup itu tersusun dari sel, di mana sel itu ada yang tersusun dari sel yang prokariotik, ada yang sel eukariotik. Sel prokariotik berasal dari kata pro, artinya belum, karyon artinya inti. Bukan berarti belum memiliki inti, tapi artinya adalah belum memiliki membran inti. Sehingga kalau dilihat di sini, ini adalah gambar bakteri. Nah, kalau kalian lihat bakteri ini seolah nggak punya inti. Inti kan biasanya gambarnya bulat. Apakah dia tetap punya DNA? Karena yang di dalam inti kan DNA. Apakah dia tetap punya DNA? Punya, tapi dia tidak punya membran sehingga dia seolah tidak memiliki inti. Nah, kalau makhluk hidup yang sudah lebih maju biasanya disebut dengan sel eukariotik, berasal dari kata eu artinya sudah, karyon artinya inti. Artinya dia sudah memiliki membran inti. Membran inti, kenapa kok dia dikatakan dengan membran inti? Karena kalau kalian lihat seperti sel hewan maupun sel tumbuhan, kalian bisa tahu yang bulat biasanya berwarna gelap itu adalah inti. Kalau di gambar ini, untuk sel hewan adalah yang berwarna merah tua di tengah ini, dan untuk sel tumbuhan yang berwarna merah tua di pojokan ini. Jadi karena sel hewan, sel tumbuhan, sel fungi itu sudah memiliki membran inti, maka dia dikatakan sebagai makhluk hidup yang eukariotik atau sudah memiliki membran inti. Nah, ini tadi apa sih perbedaan antara prokariotik dan eukariotik? Intinya tadi adalah ada tidaknya membran inti. Kalau pro berarti belum, kalau eu artinya sudah memiliki membran inti. Nah, nanti selain perbedaan pada membran inti, ada juga beberapa perbedaan yang ada di sel yang prokariotik dan sel yang eukariotik. Yang pertama, kalau eukariot itu sudah memiliki membran inti, kalau prokariot belum memiliki membran inti. Nah, selain membran inti, perbedaannya juga ada pada DNA. Ini adalah materi, lebih tepatnya materi kelas 12 ya nak, terdapat intron, sedangkan prokariot tidak terdapat intron. Kalau kromosom, pada kromosom eukariot terdapat histon, sedangkan prokariot tidak ada. Jadi ini adalah materi umum terkait dengan perbedaan prokariotik dan eukariotik. Namun ini tidak akan terlalu Ibu bahas di kelas 11, ini akan Ibu bahas di kelas 12. Biasanya yang fokus kita bahas adalah kalau membran intinya ada itu eukariot, kalau tidak ada itu prokariot. Nah, selain itu biasanya prokariotik itu ukurannya lebih kecil daripada eukariotik. Lalu kalau ribosom, ukuran ribosom prokariot lebih kecil dari eukariot. Organel, eukariot memiliki organel bermembran, sedangkan prokariot tidak punya. Bu, ini apa? Kita belum belajar ribosom, belum belajar organel, nggak apa-apa nak. Pokoknya intinya yang sekarang kalian harus pelajari di pertemuan pertama ini, fokusnya adalah kalau prokariot berarti belum memiliki membran inti, kalau eukariot sudah memiliki membran inti. Fokusnya di situ dulu. Nah, ini adalah molekul penyusun sel. Jadi sel itu udah kecil, tapi dia sudah punya fungsi tertentu. Terus di dalamnya juga terdapat berbagai macam struktur yang begitu kompleksnya. Sebenarnya apa sih nak yang menyusun sel? Jadi sel itu tersusun dari karbohidrat, protein, air, lipid atau lemak, dan asam nukleat. Nah, kalau kalian lihat karbohidrat, protein, air, lipid, asam nukleat, ini semuanya adalah penyusun sel. Karenanya supaya sel-sel kalian mendapatkan nutrisi, karenanya kalian harus makan. Makanan kalian harus mengandung karbohidrat, harus mengandung protein, harus mengandung air, harus mengandung lemak, dan harus mengandung asam nukleat. Kenapa? Karena sel ini butuh
satu, butuh energi. Dua, untuk membentuk sel yang baru. Misalnya kalian masih dalam proses pertumbuhan atau ada bagian tubuh yang rusak dan selnya harus diganti dengan yang baru, maka sel-sel itu kan harus dibentuk lagi. Dengan cara apa sel ini bisa terbentuk dengan baik lagi? Dengan cara memenuhi kebutuhan apa aja yang menyusun dia. Jadi ibu ulangi, penyusun dari sel adalah karbohidrat, protein, air, lipid atau lemak, dan asam nukleat. Oke, lanjut ya nak. Nah, ini kita akan bahas struktur sel. Nah, struktur ini berarti kita lebih mendalam lagi membahas tentang sel, yaitu bagian dari sel itu apa sih? Nah, pada dasarnya bagian sel itu ada dua bagian utama, nah, yaitu ada bagian luar dan ada bagian dalam. Bagian luar sel itu disebut dengan membran dan dinding sel. Untuk saat ini kita bahas dulu membran sel, nah ya, karena dinding sel itu nanti hanya ada pada tumbuhan. Sedangkan membran sel itu ada pada hewan dan ada pada tumbuhan, dan pada semua makhluk hidup yang memiliki sel itu wajib memiliki membran sel. Sedangkan dinding sel ini hanya dimiliki oleh kingdom tertentu. Jadi yang kita akan bahas pertama adalah bagian luar dari sel yang disebut dengan membran sel. Kalau kalian bayangin, misalnya kalian tahu balon. Balon itu di dalamnya bisa kita isi air, bisa kita isi udara. Nah, kalau tidak ada membran atau tidak ada balon itu, kira-kira bisa berbentuk nggak sih udara atau air yang kalian miliki itu? Bisa nggak? Bisa? Gak bisa. Nah, karenanya dengan adanya membran, dia itu membatasi dan memberikan bentuk nantinya kepada sel, supaya sel itu entah bentuknya kotak, entah bentuknya bulat, semuanya itu salah satunya adalah karena adanya membran sel. Nah, yang kedua ibu tanya, kalau misalnya tadi ada air atau ada udara, kalau nggak ada tempatnya, kita contohkan di sini tempatnya adalah balon ya. Nah, kalau nggak ada balonnya, kira-kira tumpah atau nggak airnya? Tumpah atau tidak? Kalau tidak ada pelapis luarnya seperti balon itu, kalau diisi air kan balonnya berbentuk bundar. Kalau diisi udara, diikat juga balonnya berbentuk bundar. Kalau udara atau air itu tidak punya wadah, kira-kira bisa kita lihat bentuknya nggak? Nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa dilihat bentuknya, terus misalnya nggak ada balon atau nggak ada wadahnya, isinya tumpah nggak sih nak? Tumpah. Nah, karenanya membran sel ini fungsinya penting sekali di dalam bagi sel, karena kalau nggak ada membran sel, maka sel tidak akan berbentuk, lalu isi dari sel mungkin akan kemana-mana. Nah, bagian yang kedua adalah bagian dari dalam selnya sendiri. Apa yang ada di dalam sel itu? Yang ada di dalam sel itu nanti ada sitoplasma atau cairan sel, lalu ada nukleus atau inti sel, dan yang ketiga ada organel lain. Ibu ulangi, kalau luar sel itu tadi ada membran sel, sedangkan bagian dalam sel itu ada sitoplasma, ada nukleus atau inti sel, dan ada organel lain. Kalau kalian lihat sel itu biasanya kan gambarnya seperti ini kan nak. Bagian paling luar dari sel yang ibu tunjukkan dengan panah ini, bagian biru paling luar ini adalah membran sel. Kalau tidak ada membran sel, maka isi dari sel ini akan keluar. Nah, jadi bagian paling luar dari sel disebut dengan membran sel, dan bagian dalam dari sel itu ada apa aja? Bagian dalam dari sel yang pertama ada cairan sel. Kalau kalian lihat di sini ada warna biru muda, di sini juga ada warna biru muda, di mana di dalamnya itu berenang-berenang gini. Nah, cairan ini disebut dengan sitoplasma. Lalu kalau kalian lihat di dalam sel ini ada bentuk macam-macam, ini disebut dengan organel sel. Nanti akan kita bahas satu persatu dengan lebih rinci lagi organel sel ini ada apa aja. Dan terakhir di sini ada yang bulat. Di sini yang bulat ini adalah inti sel. Sehingga bagian dari sel ada dua. Ada bagian luar yaitu membran sel. Kalau bagian dalam ada inti sel, sitoplasma, dan organel. Nah, nanti kita akan bahas organel satu persatu, kita akan bahas nukleus juga, dan kita akan bahas sitoplasma. Tapi untuk hari ini kita bahas dulu yang pertama yaitu membran sel, bagian paling luar dari
sel. Nah, Ibu lanjut dengan membran sel. Kalau kalian lihat membran sel itu walaupun bagian terluar dari sel, ternyata bagian dalamnya ini sangat rinci dan terstruktur sekali. Untuk membantu kalian memahami terkait dengan membran sel ini dengan baik, Ibu akan menunjukkan suatu video. Jadi Ibu tunjukkan video yang ada di e-learning. Video ini Ibu dapatkan dari YouTube. Jadi silakan kalian buka di e-learning. Di sini ada 2 video yang sudah Ibu sediakan. Yang pertama ini adalah video terkait dengan sel secara umum. Kalau kalian lihat di sini, ini ada suatu bulatan di mana bulatan ini berwarna bening. Ini diibaratkan sebagaimana sel kalian, di mana sel kalian itu punya struktur terluar yang disebut dengan membran. Membran ini membuat isi dari sel itu tidak keluar. Jadi untuk melindungi sel supaya isinya tetap berada di tempatnya. Kalau kalian lihat membran sel ini bagian paling luar dan di sini ditunjukkan dengan warna bening, dan nanti ini adalah suatu video overview secara umum bagaimana sel itu. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini seolah kita diajak masuk ke dalam sel. Nah, sel tadi dikatakan mempunyai 2 bagian utama. Yang pertama adalah bagian membran sel, yaitu bagian luar tadi, dan ini sekarang kita akan masuk ke dalam sel. Di dalam sel sendiri ini ada berbagai macam bagian atau bentuk-bentuk kecil yang biasanya disebut dengan organel. Lalu selain itu bagian di dalam sel itu selain ada organel juga ada inti dan ada sitoplasma. Apa sitoplasma itu? Sitoplasma itu adalah cairan yang ada di dalam sel ini. Nah, cairan inilah yang menyebabkan organel-organel itu berada di dalam tempatnya atau berada di dalam sel dan bisa tanda kutip dia bisa berada di dalam sel dengan sangat leluasa. Nanti untuk sitoplasma dan organel sel akan kita bahas lebih lanjut nantinya ya nak. Ibu hanya menunjukkan sedikit sebelum kita berlanjut ke membran sel. Nah, sekarang kita akan ke video membran sel. Silakan klik di video yang ada di e-learning ini. Nah, ini untuk suaranya Ibu matikan dulu ya nak, dan Ibu ulangi videonya dari awal. Jadi ini adalah ibarat dari suatu sel. Bentuk paling luar dari sel ini disebut dengan membran sel. Nah, kalau kita lihat membran sel ini ternyata bukan hanya suatu lapisan yang kaku atau begitu saja berupa selapis tipis, tapi ternyata di dalamnya dia terdiri dari struktur-struktur lagi yang lebih kecil lagi. Nah, kalau kalian lihat ini seperti pentol-pentol bagian atasnya. Nah, ternyata bagian bulat atau pentol ini kalau dilihat lagi dengan lebih rinci, dia tersusun atas bentuk-bentuk seperti ini. Nah, kenapa sih Allah tidak menciptakan struktur ini? Ya sudah, suatu lapisan lurus gitu aja seperti kain atau seperti plastik. Kenapa harus berupa struktur kecil seperti ini? Karena hal ini sudah didesain dengan sedemikian rupa untuk melindungi manusia itu sendiri, yaitu atau melindungi makhluk hidup itu sendiri dari berbagai macam zat-zat yang ada di luar atau benda-benda yang ada di luar. Contohnya di sini digambarkan bagaimana jika sel itu terbentur sesuatu. Nah, jika terkena benturan, maka harapannya karena bentuknya ini terdiri atas berbagai macam struktur yang berbentuk bulat-bulat ini, sehingga kalau benturannya keras, dia diharapkan bisa kembali lagi ke bentuk semula, tidak sampai merusak atau membuat isi dari sel itu bocor keluar. Tapi bentuk ini dirancang supaya kalau terkena benturan yang keras, maka bentuk ini bisa elastis kembali ke bentuk yang seperti semula. Nah, kalau kalian lihat bentuknya seperti ada 2 lapisan. Nah, sekarang kita akan move sebentar ke PowerPoint-nya tadi. Nah, kalau kalian lihat di PowerPoint ini bentuknya sama sebagaimana yang ada di video. Jadi kalau kalian lihat ini ada bentuk yang seperti kepala dan di bawahnya ini ada bentuk seperti ekor. Ini ada bentuk kepala dan ada bentuk ekor. Kita bahas dari satu ini yang kecil ini nak ya. Nah, bentuk kepala ini disebut dengan kepala karena bentuknya bulat seperti kepala. Kepala ini terbuat dari zat fosfat. Ibu ulangi, kepalanya terbuat dari zat fosfat. Sedangkan bagian ekornya ini terbuat dari zat yang disebut dengan lipid. Sehingga bagian kepala dan ekor ini disebut dengan fosfolipid. Ibu ulangi, kenapa kok dia disebut dengan fosfolipid? Karena dia terbentuk dari bagian kepala yang terbuat dari fosfat dan bagian ekor yang terbuat dari lipid, sehingga namanya adalah fosfolipid. Nah,
Kalau kalian lihat ini ada bentuk fosfolipid, ada fosfolipid yang atas dan ada fosfolipid yang bawah. Kalau kalian lihat, kira-kira apa perbedaan yang atas dan bawah? Nah, kalau diamati dengan lebih rinci, maka kalian akan bisa melihat bahwa bagian atas dan bagian bawah itu seolah saling berkebalikan, atau yang satunya kebalik. Yang bagian atas kepalanya di atas, sedangkan yang bagian bawah itu bagian kepalanya di bawah. Nah, kenapa seperti itu? Karena mereka punya fungsi masing-masing. Nah, fungsinya apa? Jadi bagian kepala atau yang kita tadi pelajari terbentuk dari fosfat ini, dia bersifat hidrofilik, berasal dari kata filia. Filia itu artinya suka. Misalnya kalau kalian pernah dengar kata, maaf ya nak, misalnya kalian pernah dengar kata pedofilia atau pedofil. Pedofil itu artinya suka terhadap anak kecil. Nah, filia itu artinya suka. Hidro artinya adalah air. Hidrofilik berarti bagian kepala ini adalah bagian yang suka atau dia bisa bertemu dengan air. Nah, kalau kalian lihat bagian kepala yang di atas maupun bagian kepala yang menghadap ke bawah ini, dua-duanya adalah bagian yang nanti langsung bertemu dengan air. Maksudnya bagaimana, Bu? Maksudnya di bagian atas ini, bagian kepala akan bertemu dengan bagian luar sel yang berupa cairan. Sedangkan kepala yang bagian bawah ini akan bertemu bagian dalam sel. Bagian dalam sel tadi kan juga cairan yang disebut dengan sitoplasma. Sehingga bagian kepala maupun bagian ekor ini punya fungsinya masing-masing. Untuk bagian kepala yang terbuat dari fosfat, dia mempunyai sifat hidrofilik, berasal dari kata hidro air, filik artinya suka, maka dia suka bertemu dengan air. Kebalikannya, bagian ekor yang terbuat dari lipid ini, kalau kalian tahu lemak itu kan nggak bisa nyampur dengan air karena, nah begitu juga bagian ekor ini, karena bagian ekor ini terbuat dari lipid, maka dia bersifat hidrofobik, berasal dari kata fobia. Fobia itu artinya takut atau tidak suka. Nah, hidrofobik artinya hidro air, fobik takut atau tidak suka, sehingga bagian ekor ini adalah bagian yang dia tidak bisa bertemu dengan air, yaitu bagian yang ada di dalam. Untuk apa dia berada di dalam? Agar bagian luar ketemu air, bagian bawah ketemu air, bagian dalam ini menjaga supaya tidak semua zat dari luar bisa masuk ke dalam dan tidak semua zat dari dalam bisa masuk atau bisa keluar. Jadi mereka punya fungsinya masing-masing. Nah, kalau kalian lihat lagi, Ibu masuk ke video lagi ya nak. Kalau kalian lihat lagi di video, nah kalau kalian lihat lagi di video ini, nanti akan tampak bahwa lapisan, sebentar, Ibu ulangi dari sini ya. Nah, kalau kalian lihat bagian ini, maka fosfolipid itu selalu seperti ada dua lapisan, ada lapisan atas dan ada lapisan bawah. Nah, kalau kalian lihat lagi di video, kalian akan bisa melihat bahwa fosfolipid itu ada dua lapisan. Ibu ulangi, bagian atas ini kepala, dia terbuat dari fosfat, sedangkan bagian ekor ini terbuat dari lipid. Maka satu bagian ini, kepala dan ekor, disebut dengan fosfolipid. Tapi Allah menciptakan mereka ada dua lapis, seperti terang bulan yang dilipat, ada dua lapis. Nah, karena dia ada dua lapis dari fosfolipid, namanya disebut dengan fosfolipid bilayer, berasal dari kata fosfolipid. Fosfolipid tadi bentuk kepala dan ekor. Bilayer berasal dari kata bi itu artinya dua, layer itu artinya lapisan. Jadi kenapa kok disebut fosfolipid bilayer? Karena ada dua lapis fosfolipid. Sampai sini bisa dipahami ya nak? Ibu teruskan. Nah, kalau kalian lihat tadi, sebagaimana yang Ibu jelaskan, kenapa Allah menciptakan strukturnya serumit ini? Karena untuk melindungi sel itu sendiri dari berbagai macam gangguan yang berasal dari luar. Jadi dibuat dengan sangat rinci sekali. Harapannya kalau terbentur sesuatu yang keras, maka bisa kembali lagi elastisitasnya ke bentuk yang semula. Nah,
Selain dari fosfolipid bilayer ini, ternyata membran sel itu tidak hanya terdiri dari fosfolipid bilayer, tapi ada struktur-struktur lain yang ada di dalam membran sel. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini ada yang warnanya hijau-hijau. Warna hijau ini adalah protein yang disebut dengan protein integral. Kalau di matematika, integral itu bentuk yang memanjang seperti ini ya, Nak ya. Nah, integral itu adalah protein yang memanjang dari atas ke bawah, menembus seluruh lapisan fosfolipid bilayer. Fungsinya untuk apa? Coba kalian perhatikan di video. Jadi di video ini kalian bisa memperhatikan bahwa fungsinya adalah tempat keluar masuknya zat. Nah, zat apa yang boleh masuk, zat apa yang boleh keluar? Membran sel yang mengatur. Melalui apa? Melalui protein integral. Nah, kalau kalian lihat dengan lebih rinci tadi, kalau Ibu kembalikan sedikit ke sini. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini seperti ada antena-antena. Sebenarnya antena ini fungsinya untuk apa sih, Nak? Antena inilah yang disebut dengan glikolipid maupun glikoprotein. Glikolipid itu, gliko adalah sejenis karbohidrat di mana kalau dia menempel pada fosfolipid bilayer, karena dia menempel pada fosfolipid, maka namanya jadi glikolipid. Kalau dia menempelnya kepada protein, dia menempel di protein, namanya menjadi glikoprotein. Nah, nanti kalau kalian lihat protein ini tidak semuanya menembus dari atas ke bawah. Ada juga protein yang hanya menempel di sisi-sisi tertentu. Protein yang hanya menempel pada suatu sisi tertentu atau pada pinggiran dari membran sel itu disebut dengan protein perifer, berasal dari kata peri artinya pinggir, sehingga protein perifer adalah yang menempel pada sisi-sisi tepi dari membran sel. Nah, jadi inilah dia penampakan bagaimana zat itu bisa keluar masuk dari sel. Lalu antena tadi atau glikolipid glikoprotein itu fungsinya untuk apa? Dialah yang berfungsi untuk mengenali, oh zat ini bahaya, oh zat ini bagus untuk masuk ke dalam sel, sehingga dialah yang mengatur zat yang boleh keluar maupun zat yang boleh masuk, terutama zat yang boleh masuk ke dalam sel. Seperti itu ya, Nak. Nah, kita review lagi, kita balik lagi ke PowerPoint-nya sekarang. Nah, jadi kalau di PowerPoint ini tadi Ibu review sedikit ya. Coba sambil kalian ingat-ingat, bagian kepala ini tadi disebut dengan bagian kepala, di mana dia tersusun atas fosfat. Sedangkan bagian yang bawah ini, yang seperti ekor ini, tersusun atas lipid. Karena dia tersusun atas fosfat dan lipid, namanya adalah fosfolipid. Kenapa kok ada kata fosfolipid bilayer? Karena dia ada dua lapis, ada lapisan atas dan ada lapisan bawah. Fosfolipid bilayer, bi artinya dua, layer artinya lapisan, artinya fosfolipid yang ada dua lapis. Nah, tadi kita juga membahas bahwa fosfolipid itu punya dua sifat. Bagian kepala dia bersifat hidrofilik, berasal dari kata hidro artinya suka, sedangkan hidro artinya air, sedangkan filik artinya suka. Maka dia suka dengan air, dia tidak keberatan kalau terkena air. Bagian atas ini akan bertemu bagian luar sel, sedangkan kepala bagian bawah akan bertemu sitoplasma atau cairan yang ada di dalam sel. Lalu ada bagian ekor. Ekor ini sifatnya adalah hidrofobik, berasal dari kata hidro air, fobik artinya takut atau tidak suka. Bagian dalam ini adalah bagian yang kedap air atau bagian yang tidak suka air. Nah, tadi kita juga udah belajar ada protein yang memanjang dari atas ke bawah menembus seluruh lapisan dari fosfolipid bilayer. Ini disebut dengan protein integral. Nah, protein integral ini adalah protein yang bisa membuat zat itu keluar masuk dari dalam atau dari luar sel. Nah, selain protein integral, ada juga protein yang hanya menempel di tepi-tepi, dia tidak menembus dari atas ke bawah. Protein yang hanya menempel di tepi ini disebut dengan protein perifer, berasal dari kata peri artinya pinggir, maka dia hanya menempel di pinggir-pinggir saja. Nah, tadi kita juga udah mempelajari ada yang bentuknya seperti antena. Antena ini adalah gliko. Gliko itu terbuat dari karbohidrat. Nah, kalau kita pelajari lebih lanjut, ada gliko yang menempel pada protein. Kalau dia menempel pada protein integral atau protein perifer, maka namanya adalah glikoprotein. Tapi ada juga gliko ini yang menempel pada
lemak atau pada fosfolipid, maka dia disebut dengan glikolipid, bergantung dari di mana dia menempel. Nah, fungsinya untuk apa? Salah satu fungsi dari glikolipid adalah dan glikoprotein adalah untuk mengenali zat apa yang boleh keluar atau zat apa yang boleh masuk. Next ya. Nah, apa sih fungsi dari membran sel? Fungsi dari membran sel, sebagaimana yang kita ketahui, membran sel itu kan letaknya paling luar, nak ya. Saat sesuatu itu letaknya paling luar, seperti pagar rumah, seperti baju yang kita pakai, atau kalau kita keluar dalam suhu yang dingin, atau kalau naik motor kepanasan kita biasa pakai jaket. Nah, karena membran sel ini letaknya ada di luar, segala sesuatu yang letaknya di luar biasanya fungsinya adalah untuk melindungi apa yang ada di dalamnya. Jadi fungsi sel yang pertama adalah pelindung bagi sel agar isi sel tidak keluar. Lalu fungsi yang kedua adalah pengatur pertukaran zat yang keluar dan masuk ke dalam sel. Jadi zat yang keluar atau masuk itu diatur oleh membran sel. Siapa yang boleh masuk, siapa yang boleh keluar, itu yang mengatur adalah membran sel. Selanjutnya, fungsi dari membran sel adalah melakukan seleksi. Ini hampir sama dengan fungsi yang kedua, yaitu zat apa yang boleh keluar, zat apa yang boleh masuk. Karena itulah dikatakan membran sel itu bersifat selektif permeable. Permeable itu seperti kata permit. Permit itu artinya izin, boleh keluar masuk itu boleh, tapi selektif. Selektif itu artinya dipilah, tidak semuanya bisa keluar, tidak semuanya bisa masuk. Jadi membran sel ini mempunyai sifat selektif permeable, atau dia memilih siapa yang boleh keluar, siapa yang boleh masuk. Dan terakhir, membran sel ini tersusun dari karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidratnya tadi siapa? Karbohidratnya tadi adalah gliko. Proteinnya siapa? Tadi kita pelajari bahwa ada protein integral, ada protein perifer, sehingga membran sel juga tersusun atas protein. Dan terakhir dia juga tersusun atas fosfat dan lemak. Lemak ada di mana? Lemak ada di fosfolipid. Berasal dari kata lipid yang artinya adalah lemak. Gitu ya nak ya, semoga bisa memahami sampai membran sel. Nah, sekarang kita akan bahas sitoplasma. Tadi kalau di video singkat terkait dengan overview sel secara umum, tadi Ibu tunjukkan bahwa sel itu di dalamnya ada cairan, di mana cairannya ini di dalamnya lagi itu banyak organel-organel kecil lagi. Nah, cairan sel itu disebut dengan sitoplasma. Sitoplasma itu berasal dari kata sito itu artinya sel, plasma itu artinya cairan. Nah, sitoplasma artinya adalah cairan dari sel. Nah, sebagaimana yang mungkin Ibu pernah katakan bahwa biologi itu tidak dihafal. Nah, kalau kalian menghafal seperti tadi, misalnya kalian menghafal fosfolipid, oh ini bentuk ini fosfolipid, itu akan susah kalau kalian tidak memahami bahwa oh kenapa dia dikasih nama fosfolipid, oh kepalanya terbuat dari fosfat, oh ekornya terbuat dari lipid, makanya namanya fosfolipid. Dengan kalian mengetahui seperti itu, maka kalian akan memahami, sehingga kalian tidak menganggap biologi sebagai hafalan. Begitu juga dengan sitoplasma. Sitoplasma itu berasal dari kata sito itu insya Allah dari awal kata sito ini ditemukan sampai mungkin akhir zaman nanti, kata sito itu artinya selalu sama. Nah, sito artinya sel, sedangkan plasma itu artinya adalah cairan. Nah, cairan yang ada di sel itu disebut dengan sitoplasma. Nah, sitoplasma merupakan plasma atau cairan sel yang berada di antara inti sel dan membran plasma. Jadi kalau yang warna ungu ini adalah inti sel, bagian paling luar ini adalah membran sel atau membran plasma, maka cairan yang ada di antaranya ini disebut dengan sitoplasma. Loh Bu, itu kan ada tulisan sitosol. Nah, untuk SMA sebenarnya Ibu nggak terlalu ingin membuat kalian bingung dengan membedakan arti kata sitosol dengan sitoplasma. Untuk saat ini Ibu anggap sama kalau kalian mengerjakan menulis sitosol atau sitoplasma, tapi Ibu ingin memberikan penjelasan bahwa saat kita mengatakan sitoplasma, maka yang kita anggap sitoplasma adalah seluruh yang ada di antara inti sel dan membran sel. Berarti di antaranya juga terdapat berbagai macam maksud Ibu di antaranya juga terdapat berbagai macam organel, ada ribosom, ada mitokondria dan lain sebagainya. Sedangkan saat Ibu mengatakan sitosol itu hanya cairannya saja. Ibu ulangi, jadi sitoplasma itu
sitosol, dan organel. Tapi kalau kita membahas sitosol, itu sitoplasma dikurangi organel, jadi hanya cairannya saja. Nah, cairan dari sitoplasma ini bersifat koloid. Koloid ini di kimia, insya Allah mungkin kalian akan pelajari di kelas 11. Koloid ini adalah suatu jenis cairan yang memiliki dua medium pendispersi dan terdispersi. Tapi di sini kita akan membahas fokus ke biologinya ya, nak, nggak membahas kimianya. Intinya adalah cairan yang bersifat koloid itu artinya dia sifatnya seperti jelly. Kalau kalian tahu jelly itu tidak bisa dikatakan cair, tapi dia juga tidak bisa dikatakan padat. Nah, sitoplasma kita itu sifatnya seperti jelly. Nah, fungsi dari sitoplasma itu apa saja sih, Nak? Fungsi dari sitoplasma itu adalah berlangsungnya berbagai macam reaksi kimia dan metabolisme sel. Misalnya tadi kita kan bahas sitoplasma, di dalam sitoplasma ada organel, contohnya mitokondria. Mitokondria itu adalah organel yang berfungsi untuk mengubah makanan yang kalian sudah cerna menjadi energi. Jadi proses metabolisme semuanya terjadi di sitoplasma di bagiannya masing-masing. Begitu juga zat itu dari satu tempat, dari satu organel satu ke organel lain juga harus melewati sitoplasma.